Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video sebelumnya Bapak sudah membahas pecahan bagian pertama dan pecahan bagian kedua. Sekarang Bapak melanjutkan pecahan bagian ketiga, yaitu membahas pecahan biasa menjadi pecahan persen. Pecahan persen dan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa menjadi pecahan persen. Persen merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya dijadikan 100 atau 1/100 sama dengan persen. Contoh, 25/100 sama dengan 25 kali 1/100 sama dengan 25%. 1/100 artinya 1 kali 1/100 sama dengan 1%. 125/100 sama dengan 125 kali 1/100 sama dengan 125%. Bagaimana bila penyebutnya bukan 100? Contoh, 3/5. Nah, masih ingat anak-anak, faktor dari 100. Masih ingat? Iya. Karena penyebutnya 5 pasangannya 20 untuk menjadi 100. Maka pembilang dan penyebutnya dikalikan 20. Jadi 5 kali 20 100, 3 kali 20 60 sama dengan 60%. Contoh lain, 7/10. Nah, faktor dari 100 adalah karena penyebut 10 pasangannya 10 untuk menjadi 100. Maka pembilang dan penyebut dikalikan 10. Jadi 10 kali 10 100, 7 kali 10 70 sama dengan 70%. 42/50. Nah, berapa faktor dari 50 supaya jadi 100? Karena penyebutnya 50 pasangannya 2 untuk menjadi 100. Maka pembilang dan penyebutnya dikalikan 2. Jadi 50 kali 2 100, 42 kali 2 84 sama dengan 84%. 375/1000. Nah, bagaimana supaya menjadikan 100? Nah, karena penyebut 1000, maka 1000 sama dengan 10 kali 100. Jadi 375/1000 sama dengan 375/10 kali 1/100 sama dengan 375/10% sama dengan 37,5%. 0,235. Berapa angka anak di sini? 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma per berapa? Per 1000 ya. Karena penyebutnya 1000 maka 1000 sama dengan 10 kali 100. Jadi 235/1000 sama dengan 235/10 kali 1/100 sama dengan 235/10% atau 23,5%. 4. Pecahan persen menjadi pecahan biasa. Masih ingat anak-anak? Kalau persen itu berapa? Ya, per 100. Dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya
dengan bilangan yang sama. Contoh, 25%, yaitu 25 per 100, yaitu sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Nah, masih bisa dibagi 5, bagi 5 lagi. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Itulah sederhananya. 25% sama dengan 1/4. 18%. Itu 18 per 100 sama dengan, sama-sama dibagi berapa? 2. Yaitu 18 dibagi 2, 9. 100 dibagi 2, 50. Nah, tidak bisa lagi dibagi. Jadi 18% sama dengan 9/50. 5. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan cara dijadikan pecahan biasa, kemudian pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 0,8, satu angka di belakang koma adalah per 10, sehingga 8 per 10 sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. 0,24. Nah, ini dua angka di belakang koma per berapa, anak? Per 100. Nah, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2 dulu karena genap. 24 dibagi 2, 12. 100 bagi 2, 50. Masih bisa dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. 50 dibagi 2, 125. Jadi 0,24 pecahan sederhananya 6/25. 0,125. Nah, ini 3 angka di belakang koma. Per berapa, anak? Per 1000. Nah, sehingga 125 sama-sama dibagi 125. 1000 dibagi 125 sama dengan 1/8. Jadi 0,125 sederhanaannya adalah 1/8. Soal pemecahan masalah. Dalam 50 gram kacang tanah mengandung 14 gram protein, 9 gram karbohidrat, 22 gram lemak, dan sisanya zat-zat lainnya. Pertanyaan 1. Berapa persen kandungan lemak dalam kacang tanah? 2. Berapa persen kandungan protein dalam kacang tanah? 3. Berapa persen kandungan zat-zat lain dalam kacang tanah? Jawab. 50 gram sama dengan 14 gram protein tambah 9 gram karbohidrat tambah 20 gram lemak ditambah titik-titik gram zat yang lain. Nah, sekarang zat yang sudah ada berapa, tuan anak? 14 tambah 9 tambah 22 sama dengan? Ya, jadi 45. Nah, 45 ditambah berapa supaya jadi 50? Karena 50 zat yang terkandung di dalam keseluruhan. Jadi zat yang lain adalah 5. Ya, bagus. Jadi zat lain adalah 5 gram. Nah, sekarang berapa kandungan zat yang terkandung dalam kacang tanah? Nah, sekarang lemak. Lemaknya adalah ada 22 per 50 itu keseluruhan yang zat yang terkandung di dalam lemak. Nah, untuk supaya menjadi persen, yaitu penyebutnya dijadikan 100. Maka dikalikan berapa, anak? Ya, 2 ya.
50 kali 2 sama dengan 22 kali 2 sama dengan 44/100 sama dengan 44%. Jadi kandungan lemak terdapat 44%. Sekarang zat yang lain, protein. Nah, protein itu mengandung hanya 14 gram per 50 sama dengan ya 50 kali 2 100, 14 kali 2 sama 28 sama dengan 28/100 sama dengan 28%. Jadi kandungan protein terdapat 28%. Nah, sekarang zat yang lain adalah 5/50. Jadi kalikan 2 ya. 50 kali 2 100, 5 kali 2 10 sama dengan 10%. Latihan soal. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.